Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang materi The Ultimate Value of Information Technology pada matkul Etika Komputer. Next. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Supratama, NPM 210.108.2010.063. Saya Muhammad Sobrianto, NPM 210.820.10068. lalu saya sendiri, Cendana Putri Aulia, NPM 210.820.10074. Nah, jadi pembahasan di bab ini eh, lebih tepatnya itu untuk merumuskan bagaimana teknologi informasi itu bisa berinteraksi dengan prinsip-prinsip etika yang secara keseluruhan. Nah, di sini juga akan mempertimbangkan dampak dari prinsip etika ini pada tanggung jawab kita sebagai seorang profesional IT. Next slide. Nah, di topik yang pertama ini ada Modern Technology and IT. Nah, sebelumnya tuh di bab-bab sebelumnya ada tentang teknologi modern itu tidak bersifat netral dan juga dia tuh memiliki tujuan dan pandangan tersendiri. Nah, jadi teknologi modern itu dia punya kekuatan independen, kekuatan tersendiri yang bisa berpengaruh ke kehidupan manusia. Nah, tapi teknologi modern ini masih hadir gitu pada kita sebagai sekedar alat atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Nah, ini ada kutipan dari Heidegger pada tahun 1955 dan juga Young 2002 menyebutkan bahwa it is always concerned with obtaining the maximum yield for minimum expense. Jadi teknologi modern itu akan selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Nah, contohnya ini ada aplikasi ERP ya. Nah, dia itu dia memang benar-benar kayak sarana gitu, sarana IT. Tapi karena ada karakteristik fungsionalitasnya dari ERP ini membuat si ERP ini benar-benar berharga gitu IT-nya. Nah, pada tahun 1990 ini kan ERP atau Enterprise Resource Planning ini kan benar-benar populer gitu ya. Merupakan software yang bisa mengintegrasikan secara fungsional proses-proses bisnis organisasi tersebut. Nah, jadi kayak data-data yang diinputkan di suatu organisasi itu bakal tersedia dan bisa diakses oleh seluruh anggota organisasi dimanapun dan kapanpun. Jadi benar-benar real time datanya. Nah, ini kan benar-benar ada manfaatnya ya besar buat organisasi. Jadi kayak manfaatnya bisa menghemat operasional, terus responsif, dan juga bisa meningkatkan penjualan. Nah, ERP ini benar-benar menggambarkan gitu kecenderungannya teknologi informasi dengan tujuannya, pandangan teknologi itu sendiri. Next slide. Nah, ini lalu ada tentang otomatisasi. Jadi, otomatisasi itu mentransformasikan proses bisnis yang awalnya itu manual. Jadi, proses yang otomatis. Nah, ide ini tuh apa ya, yang awalnya tuh dilakukan oleh tangan manusia, terus dipikirkan oleh pikiran manusia, terus ada bantuan dengan kertas atau yang serba manual gitu, terus kemudian dialihkan menjadi dilakukan oleh komputer. Nah, jadi kalau bisa disimpulin tuh tujuan teknologi informasi itu lebih sempit gitu daripada tujuan teknologi modern. Nah, kalau yang IT ini kan dia itu lebih ke mempercepat atau membuat seluruh kegiatan itu lebih efisien gitu, lebih efisien dari prosesnya, kemudian
hingga pengolahan informasinya. Nah, kalau yang teknologi modern ini dia itu bikin tatanan baru. Ya, yang sebelumnya emang ada, tapi kayak nggak sesuai gitu. Nah, tapi selanjutnya ini disimpan untuk digunakan di kemudian hari teknologinya. Tuh. Next slide. Nah, seperti yang dilihat itu prosesnya teknologi pastikan punya nilai gitu ya bagi organisasinya. Misalkan bisa mempermudah operasional biar lebih cepat, terus lebih efisien dan juga akurat ya. Nah, tapi kan ada juga kayak beberapa hal yang menyebabkan suatu organisasi itu nggak bisa mendapatkan nilai-nilai tersebut. Nah, ketika kita bandingin ke teknologi informasi dan juga teknologi modern itu, nah pasti kan ada muncul pertanyaan. Nah, misalkan nih kalau pengembangan teknologi informasi akan berlanjut, tapi teknologi itu nggak menambah nilai bagi perusahaan, bagi organisasi itu gimana ya? Apakah dilanjut atau enggak gitu? Nah, jawabannya itu bakal tetap dilanjut ya. Pengembangan tetap lanjut meski ada kayak beberapa yang tidak tidak menghasilkan suatu nilai gitu buat organisasi. Nah, ada beberapa alasannya Kak. Kayak misalnya untuk keunggulan kompetitif. Nah, kalau dilihat tuh misalkan lebih ke rencana pemasaran ya, strategi marketing lebih tepatnya untuk perusahaan yang besar gitu. Kayak misalkan Microsoft. Nah, Microsoft itu kan dia punya fitur tersendiri ya, yang unik ciri khasnya dia sendiri. Punya teknologi dia sendiri. Terus kayak macOS. Nah, dia kan lebih unggul karena dia uh, cuma dipakai oleh produknya Apple. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kalau misalkan uh, yang organisasi lain juga bisa sih sebenarnya kalau dia pengen memberi keunggulan kompetitif dirinya sendiri dari nilai ini. Next slide. Terus selanjutnya ini ada metode pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau uh, beberapa tahun-tahun terakhir itu kan sekitar 30 tahun terakhir itu banyak sekali muncul kayak apa aja metode perkembangan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini Gibbs itu pada tahun 1994 dia itu ngasih beberapa metodologi yang biasanya digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, dia ada kayak pemrograman terstruktur, terus case, ada bahasa generasi keempat, kelima, terus analisis objek, dan juga OOP gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat tuh tidak ada satupun dari ini tuh yang bisa membuktikan bakal meningkatkan produktivitas dari organisasi tersebut. Nah, tapi emang dari pengukurannya yang tidak akurat. Nah, kalau sekarang kan ada metode pengembangan yang lebih menjanjikan ya kayak metode agile, terus DevOps, continuous integration, or continuous deployment. Nah, jadi kayak bisa disimpulkan ya kayak teknologi informasi ini punya karakteristik fungsional sendiri ya yang berharga. Ya, misalkan kayak kecepatan pengolahan informasi, terus misalkan kayak kapasitas penyimpanannya yang besar, terus ketersediaan informasi yang bisa diakses di mana aja. Nah, terus kayak pengembangan aplikasi teknologi ini juga pasti kayak tantangan gitu kan dalam mencapai uh, gimana sih software yang nanti bakal diharapkan oleh organisasi tersebut. Nah, jadi lebih harus mengakui kayak teknologi informasi itu emang nggak selalu mengikuti prinsip gitu, prinsip dari teknologi modern secara keseluruhannya. Next slide. Lalu selanjutnya adalah IT, kelangsungan hidup dan ekosistem atau lingkungan. Yaitu IT bersifat netral terhadap prinsip etika, yang mana
apakah manusia bertindak secara independen demi kepentingan pribadi atau demi kepentingan spesies, yaitu bagaimana tanggapan manusia terhadap IT. Apakah dia akan menggunakan IT untuk kepentingannya pribadi atau untuk kepentingannya bersama. Dan yaitu IT tidak memodulikan hal tersebut. Lalu, apakah ekosistem tempat kita tinggal dapat diperlakukan sebagai entitas eksternal yang dieksploitasi demi kepentingan manusia, yang mana IT tidak tidak semestinya tidak selalu memandang suatu ekosistem atau tempat tinggal kita sebagai aset atau sumber daya. Bisa juga digunakan juga. Namun, IT memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hanya saja mulai dari manusianya saja memiliki kesadaran mengenai hal itu atau tidak. Memiliki peran yang penting seperti memecahkan isu-isu sosial saat ini, lalu manusianya saja tinggal merespon IT seperti apa. Lalu peran IT dalam konteks etika dan keadilan. Yang pertama, IT berkontribusi pada realisasi prinsip keadilan pertama, yaitu kebebasan paling besar yang sama, yang mana semua pihak manusia yang mulai dari kecil yang besar dapat menggunakan teknologi IT. Lalu, TI juga dapat berkontribusi pada pelanggaran prinsip keadilan kedua, yaitu prinsip perbedaan, yang mana seperti kesenjangan kesenjangan sosial atau secara merata dan tantangan praktis seperti etika atau pelanggaran etika itu. Nah, oke, yang selanjutnya itu ada IT dan menjadi diri sendirinya atau information technology and being itself. Ini lebih ini ya apa di sebab ini lebih menjelaskan tentang bagaimana keberadaan dari IT ini di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi eh, kita tahu ini manusia adalah bagian dari perputaran kendaraan itu sendiri. Maksudnya kita itu sebagai manusia sebagai tokoh utama ya termasuk spesies manusia dan ekosistemnya. Nah, teknologi modern ini eh, membawa pengaruh baru dalam membentuk keberadaan yang merupakan kekuatan independen dalam kehidupan manusia. Nah, kekuatan ini perlu diakui agar kita dapat menempatkan diri dengan benar. Setelah itu, teknologi informasi atau IT itu bukanlah teknologi modern. Meskipun perangkat kerasnya termasuk dalam teknologi modern, aplikasi IT tidak memiliki tujuan untuk mengatur segalanya. Nah, jadi dari teknologi IT itu cuma menyediakan dunia paralel di mana proses tertentu dapat dilakukan dengan cepat dan komunikasi menjadi lebih mudah. Nah, contohnya itu kayak IT web application. Nah, ini adalah termasuk yang termasuk contoh itu apa memudahkan kita, tapi dia itu tidak menggantikan tidak bisa dijadikan alasan untuk menggantikan di dunia nyata gitu. Nah, contohnya seperti kita tahu sekarang itu seperti contohnya ChatGPT. Nah, itu ChatGPT kan ya apa kualitasnya atau kemampuannya itu kan ya mirip-mirip lah sama manusia atau bahkan bisa lebih lebih pintar lagi, lebih cepat lagi, nah, gitu. Nah, tapi ya gitu, keberadaan ChatGPT ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menggantikan kita di dunia nyata. Ya kitanya aja yang apa harus pintar gimana cara menggunakan ChatGPT tersebut. Nah, untuk
untuk membantu proses efisiensi di kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, next. Nah, setelah itu ada konsekuensi untuk tanggung jawab profesional IT atau konsekuensi for IT professional responsibility. Nah, kita misalkan sebagai profesional IT, itu konsekuensi apa saja atau tanggung jawab apa saja yang biasanya dihadapi IT. IT perlu ditangani dengan hati-hati karena informasi di dunia IT dapat tersebar dan mengalami perubahan dengan cepat. Nah, ini juga termasuk masalah yang serius juga. Jadi kita harus pandai-pandai pandai-pandai dalam menggunakan teknologi informasi ini. Karena apa ya? Misalkan kita menyalahgunakan IT gitu ya. Misalkan saya sebagai profesional IT, nah itu kerja di perusahaan A misalkan. Nah, itu saya misalkan eh, kayak memberikan data tertentu di website misalnya. Kita ambilkan di website dan nah itu bisa saja kalau misalkan kita tidak hati-hati dalam menampilkan data-data tersebut. Nah, itu bisa saja itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi lubang sendiri untuk perusahaan itu. Dan dari situlah biasanya hacker-hacker yang usil atau yang ingin apa ya, ingin menjatuhkan perusahaan tersebut, nah itu bisa melalui bisa melalui lubang itu tadi. Nah, jadi manajer atau profesional IT perlu mempertimbangkan tanggung jawab ekologis dengan memastikan pembuangan peralatan lama dilakukan secara bertanggung jawab terhadap ekosistem. Nah, ini poin yang kedua ini juga sangat penting. Kita sebagai profesional IT itu juga harus memperhatikan apa ya, kayak teknologi atau alat-alat yang kita gunakan itu dipastikan up to date gitu. Nah, jadi dalam IT sendiri itu kan dalam IT sendiri eh, prosesnya itu cepat ya, maksudnya cepat berubah gitu. Nah, jadi kita sebagai profesional IT misalkan nggak up to date, terus mesin-mesinnya atau alat-alatnya yang digunakan itu misalkan sudah usang, nah ini juga dapat berpengaruh dapat berpengaruh juga untuk kemajuan perusahaan kita. Nah, secara keseluruhan aplikasi IT itu dapat memberikan dampak positif dan sebagian besar tidak berbahaya. Nah, tidak berbahaya ini maksudnya ya ini tergantung kitanya. Nah, selama dampak negatifnya ini tadi dikelola dengan baik. Nah, ya contohnya untuk ya tadi contoh ChatGPT atau AI yang lain, ya kita yang penting menggunakannya itu apa tidak 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 merana ke hal negatif. Maksudnya tidak membuat kita malas, tapi dengan menggunakan itu dapat membuat apa ya, pekerjaan kita itu lebih efisien dan cepat. Next. Nah, yang terakhir ini dampak pada sekitar atau impact of being. Nah, di dampak ini saya jelaskan itu ada tiga prinsip. Nah, ketiga prinsip ini mengambil bentuk yang berbeda ketika diterapkan pada teknologi. Nah, jadi fakta bahwa aplikasi saat ini tidak sejalan dengan perbaikan perangkat keras bukanlah alasan untuk menghentikan perbaikan perangkat keras. Nah, teknologi modern sebagai cara baru membawa sesuatu menjadi eksistensi tidak terkendali oleh manusia. Sehingga gerakan yang menentang kemajuan teknologi itu akan sia-sia. Nah, eh, maksudnya tadi yang gerakan yang menentang kemajuan teknologi itu akan sia-sia. Misalkan
ada teknologi atau perusahaan itu tuh membuat produk yang apa ya, yang bisa mengangkat apa memangkas tenaga kerja di bidang transportasi misalkan. Nah, itu ya kita sebagai misalkan dari pekerja-pekerja itu kan biasanya melakukan demo dan lain-lain. Nah, itu ya nggak bisa dipungkiri, memang teknologi ini ya dampaknya itu bisa sampai itu gitu. Nah, yang prinsip yang pertama itu ada prinsip kelangsungan spesies. Prinsip kelangsungan spesies ini prinsip tindakan yang mengatur penggunaan teknologi harus memberikan pertimbangan terhadap kelangsungan spesies sebagai prioritas yang lebih tinggi daripada kepentingan individu atau kelompok. Nah, yang seperti kasus tadi, nah ini harus teknologi ini harus mementingkan prioritas bersama daripada maksudnya secara spesies atau secara menyeluruh secara global daripada individu atau cuma sebagian kelompok aja. Nah, itu selanjutnya itu ada prinsip ekosistem. Nah, prinsip ini itu memperjuangkan kelanjutan spesies manusia harus mempertimbangkan kelangsungan ekosistem yang menjadi bagian dari manusia sebagai prioritas yang lebih tinggi. Nah, setelah itu ada prinsip teknologi, kemajuan teknologi. Yang prinsip teknologi ini maksudnya ya kemajuan teknologi itu tidak bisa dihindarkan, dan tidak dapat dihentikan, dan sebagian besar itu juga memberikan manfaat. Hasil teknologi ini terjadi melalui kemajuan yang tidak terhambat. Nah, oleh karena itu, perkembangan teknologi harus memiliki prioritas di atas pertimbangan lainnya, kecuali untuk hal-hal yang melibatkan kelangsungan spesies dan ekosistem itu tadi. Nah, dari sudut pandang etis dan dari keadaan biologis kita, nah ini batasan-batasan ini dapat diungkap sebagai prinsip kelangsungan spesies dan prinsip ekosistem itu tadi. Nah, jadi apa ya dari tiga prinsip ini tadi yang pertama yaitu dampaknya itu ya bisa ada pro dan kontra. Nah, ya misalkan kita ingin memangkas ini ya apa mengurangi penggunaan kertas, nah itu untuk kelangsungan apa untuk kelangsungan lingkungan ya untuk keberlangsungan ini apa kelangsungan lingkungan. Nah, ini memangkas kertas ini tentunya kan ada pro kontranya. Nah, seperti kalau misalkan di ini sistem parkir, nah itu ada yang menggunakan manual, ada yang menggunakan otomatis. Nah, itu ya dampaknya ada pro kontranya. Yang kontranya itu tadi misalkan eh, apa bisa mengurangi tenaga kerja dan lain-lain. Pro-nya itu bisa mengefisiensikan dari waktu, terus tenaga kerja dan biaya juga. Nah, next. Nah, oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung komen atau nanti bisa memberikan pertanyaan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.